Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabatani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya." Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa Jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu,
Mari kita percaya bahwa Bapa Surgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudusnya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu. Saya ajak Bapak Ibu untuk hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan di bulan kemerdekaan. Haleluya. Ada berapa banyak yang
Diberkati Tuhan sampai hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah, kasih karunia, perlindungan yang sempurna buat kami semua. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mau katakan bahwa Tuhan Yesus sangat amat baik bagi kami semua. Mari Tuhan urapi kami mau beribadah kepadamu Roh Kudus, urapi kami. Kuduskan dan layakan kami untuk beribadah kepadamu Tuhan, membawa pujian, penyembahan dari hati kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami mau memuji nama-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku, hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau kekuatanku, hanya kepadamu ku bertelut. Aku memuji-Mu Tuhan, aku memuji Engkau Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku, hanya kepadamu ku bersujud. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku, hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau kekuatanku, hanya kepadamu ku bertelut. Kami memuji-Mu Tuhan. Aku memuji Engkau Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku, hanya kepadamu ku bersujud. Mari musik nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau perlindungan kami ya Tuhan, Engkau batu karang keselamatan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau memuji-muji nama-Mu yang besar, nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang mulia. Haleluya. Aku memuji Engkau Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku,
Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu Yesus, nama yang berkuasa ajaib, kekuatan kami umat-Mu, batu karang kami, menara kekuatan kami, gunung batu keselamatan kami, Yesus Tuhan. Oh, Engkau layak Tuhan, hanya Engkau Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Oh, nama ya Rabashi, Yesus Raja, kekuatan umat-Nya, perlindungan, keselamatan umat-Nya. Yesus Tuhan, layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah, Yesus Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Yesus, haleluya, haleluya. Selama-lamanya Tuhan kami mencintai Engkau Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Kami siap memuji-muji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang mau memuji-muji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, kita mau memuji-muji Tuhan. Haleluya. Yes. Firman terangi jalanku, di setiap waktu, lindungiku dari
segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam rasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Beri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Yesus Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kami proklamirkan Yesus Tuhan Engkau Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua ada di hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, hidup selamanya. 1 bulan yang berlalu Tuhan pelihara kita dengan luar biasa. Dan hari ini kita ada di bulan yang baru, bulan kemerdekaan bagi negeri kita, bagi bangsa kita, bagi Indonesia, bagi saudara dan saya. Bilang kanan kiri, kita memuji Tuhan. Mari kita bersuka cita karena Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Wow.
mau memuji nama-Mu ya Tuhan. Kau besar. Mari nyanyikan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ayo. Haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari tepuk tangan sama-sama. Lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Ayo bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Musik saja. Mari sama-sama kita bersuka cita karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah saudara dan saya. Setuju bilang amin. Kami mau memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Allah kami yang besar, luar biasa. Mari sekali lagi lambaikan tangan sama-sama. Jika haleluya, haleluya. Bangkitlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan amin. Saya percaya dan terlalu yakin Tuhan mau memimpin, Tuhan mau memberkati saudara di bulan yang baru ini. Amin, saudara. Mari kita terus dalam penyembahan, kita terus dalam pujian, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami mau terus menyenangkan hati-Mu, kami mau terus memuji-muji nama-Mu yang besar. Amin ya Tuhan. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau
biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Mari angkat tangan sama-sama. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Yang ku mau menyenangkan-Mu ya Tuhan, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Kami angkat tangan kami ya Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyikan haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Haleluya, kami menyembah Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mau menyenangkan-Mu, menyukakan hati-Mu, oh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini dan 1 bulan berlalu ya Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami mau terus menyembah, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu bagi kami anak-anak-Mu yang mengandalkan-Mu Tuhan, yang percaya kepada-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih banyak. Kami percaya hari ini Engkau mau menuntun kami, memberkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Urapi anak-anak-Mu, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-8. Ya, Roma pasal yang ke-8 ayat 37
sampai ayat yang ke-38. Roma pasal yang ke-8 ayat 37 sampai ayat 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lalu ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ditulis oleh Rasul Paulus, mengirim surat kepada jemaat yang ada di Roma saat itu. Rasul Paulus berkata bahwa di dalam ayat 37, bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya atau jemaat yang ada di Roma waktu itu adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, saudara dan saya hari ini, saya pastikan dan firman Tuhan pastikan hari ini bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Nah, saudaraku, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa Rasul Paulus berbicara bahwa saudara dan saya lebih dari orang yang menang? Saudara, yang pertama itu oleh karena ya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Tuhan Yesus sudah menebus saudara dan saya dari dosa dan maut. Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu tandanya bahwa Tuhan Yesus menebus saudara. Tuhan Yesus bayar harga, mengambil alih semuanya. Ya, yang tadinya kita harus binasa, Bapak Ibu Saudara, oleh karena kita hidup di dalam dosa. Ya, tetapi kebaikan hati Tuhan menebus saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Saudara, saya percaya dan sangat yakin bahwa waktu Tuhan Yesus tebus saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang menang. Tapi saudara, Rasul Paulus berkata saudara dan saya lebih dari pemenang. Apa artinya itu, saudara? Artinya begini, Bapak Ibu Saudara. Waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus diberikan buat saudara, tinggal di dalam diri saudara. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Berikan Roh Kudus kepada saudara. Hari ini saudara dan saya punya Roh Kudus. Kita memiliki Roh Tuhan. Alkitab berkata Roh Tuhan yang besar, lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Yang ada dalam diri saudara saat ini itu, atau waktu-waktu yang lalu itu, yang namanya manusia lama, saudara. Ya. Manusia lama. Nanti kita akan baca di dalam kitab Kolose pasal 3, manusia lama itu yang saudara dan saya masih hidupi. Ya, tapi saya percaya bahwa kita semakin hari semakin diperbaharui oleh Roh Tuhan. Setuju, katakan amin, saudara. Manusia lama itu yang kadang-kadang membuat saudara dan saya itu kalah. Ya, kalah terhadap manusia lama. Saya percaya manusia lama itu bisa dipakai oleh iblis, setan, kuasa kegelapan untuk merusak hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya ini semuanya punya manusia lama. Tapi saya bersyukur hari-hari ini banyak orang sudah menghidupi manusia baru. Artinya dia sudah kalahkan manusia lama. Tahukah saudara bahwa kita sering kalah itu dari manusia lama kita? Coba kita lihat sebentar di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Ini pun ditulis oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Surat kiriman kepada jemaat di Kolose. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ini manusia lama. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara lihat, ini semua urutan manusia lama. Dulu ada dalam diri saudara dan saya. Itu dulu. Ya. Nah, lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara, manusia lama ini sangat berbahaya. Kalau kita tidak matikan, kita tidak menang atas manusia lama. Alkitab tulis itu mendatangkan murka Allah. Coba ulang ayat yang tadi, ayat 5.
Alkitab tulis percabulan. Nah lihat, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara, ini semuanya dulu ada dalam diri saudara dan saya. Tapi sekarang saya percaya Roh Kudus semakin menuntun Bapak Ibu Saudara saya untuk kita menanggalkan, untuk kita kalahkan, matikan manusia lama ini dengan pertolongan kuasa Roh Allah yang dalam diri saudara. Lihat ayat 7. Ayat 7 berkata, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Lalu ayat 8, saudara, tetapi ayat 8. Nah, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu geram, marah, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara, ini semua juga manusia lama. Alkitab tulis buang, ya, buanglah, bilang kanan kiri, mari kita buang manusia lama kita. Kita buang manusia lama kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus kita sanggup. Saya percaya kita sanggup. Hari demi hari, ya, marah, geram, ya, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak saudara pagi ini. Saudara dan saya lebih dari pemenang. Setuju katakan amin. Waktu ini semua kita lakukan, wow, berkat itu akan datang, bos saudara. Mari lihat ayat yang ke-9. Ayat ke-9 berkata, jangan lagi kamu saling mendustai, ya, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara, ini bercerita tentang manusia lama. Jangan lagi mendustai. Mari tanggalkan, ya. Supaya apa? Supaya Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam hidup saudara dan saya. Lebih dari pemenang itu butuh harga yang harus dibayar. Yaitu apa? Meninggalkan manusia lama. Saya ulang Bapak Saudara, ya. Butuh harga yang harus dibayar untuk menanggalkan manusia lama. Supaya apa? Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Lalu ayat 10 lihat. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara, tidak ada jalan lain untuk saudara mau jadi serupa dan segambar kembali dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Saya percaya hari ini saudara ambil keputusan untuk kita mengenakan manusia baru. Manusia baru kalau saudara baca dalam kitab Galatia pasal 5 itu bercerita tentang kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan hati, kesetiaan, ya, penguasaan diri, kelemah lembutan. Itu manusia baru, Bapak Saudara. Mari kenakan manusia baru ini. Tanggalkan manusia lama yang tadi. Berbaharui dari hari ke hari. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau baharui manusia lamaku ini Tuhan. Dan aku mau hidup menghidupi manusia baruku. Saudara, saya percaya Roh Kudus mampu menolong saudara. Roh Kudus mau. Tuhan Yesus senang sekali kita menyukakan hati Tuhan dengan memperbaharui dan hidup diperbaharui setiap hari dari sehari ke sehari. Apanya? Kita hidupi manusia baru kita. Setuju katakan yes. Haleluya, haleluya. Bilang kanan kiri, mulai hari ini saya mau hidup diperbaharui dan saya mau manusia baru saya setiap hari saya mau ikut Tuhan dengan manusia baru. Setuju katakan amin saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin ya Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari nyanyi sama-sama. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
hidupku. Sepanjang umur hidupku. Mari angkat tangan sama-sama katakan, Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Ya Tuhan, kami percaya kasih-Mu buat kami. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari angkat wajah saudara yang percaya, katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku kami menyembah-Mu. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Biar musik saja, dan mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa. Dan kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat hari ini bahwa Alkitab yang kami baca, kami percaya. Kami percayai Tuhan, firman-Mu adalah petunjuk bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus mati di kayu salib, mengalahkan setan, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, bahkan kuasa-kuasa kegelapan, perbuatan-perbuatan dosa dikalahkan oleh kematian Kristus di kayu salib. Bahkan kebangkitan, kenaikan-Mu ke sorga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa manusia lama itu ada di dalam hidup kami. Tetapi hari ini kami percaya bahwa Roh Kudus sudah memimpin kami untuk kami menanggalkan, untuk kami mengalahkan manusia lama kami Tuhan. Seperti yang tadi kami dengar dari firman Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami ambil keputusan untuk terus dibaharui manusia lama kami. Dan kami mau hidup berkemenangan, berkemenangan. Sebab Alkitab berkata kepada kami, apakah yang dapat memisahkan kami? Manusia lama kami kah? Memisahkan kami dengan Tuhan? Alkitab bilang tidak. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dengan Tuhan. Asal kami hidup berkenan kepada Tuhan. Bahkan kami mau menanggalkan, kami mau tinggalkan, kami mau kalahkan manusia lama kami. Kami tahu kasih Kristus akan membuat semuanya jadi indah dalam hidup kami. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh Allah yang hidup. Roh Kudus yang besar dalam hidup kami. Alkitab berkata bahwa kami ini lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Mari katakan sama-sama. Katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sebab Yesus Kristus sudah melakukan di kayu salib buatku. Dan Roh Kudus yang memimpin aku untuk mengalahkan manusia lamaku hari ini. Aku hidup hari ini karena Kristus, manusia baru yang aku perbaharui setiap hari dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Aku yang sakit hari ini sudah disembuhkan oleh Tuhan. Aku yang lemah sudah dikuatkan. Yang susah hari ini aku sudah dihibur. Roh Kudus melakukannya buat aku. Yang jatuh diangkat. Terima kasih. Pekerjaan, pelayanan, apapun yang aku kerjakan di rumahku, di rumah tangga, bahkan di kantor, apapun yang aku usahakan, aku percaya Tuhan, kasih Kristus membuatku berhasil dan beruntung. Firman Allah yang aku percayai itu menuntun, memberikan petunjuk buatku. Terima kasih banyak Bapa. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih.
Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama. Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Bapa, kami berdoa mengucap syukur untuk ibadah yang Tuhan berkati hari ini ya Tuhan. Kami akan memulai bulan yang baru ini, dan kami percaya Tuhan di hari-hari depan nanti Tuhan semakin memimpin dan menuntun, menolong kami. Kami siap hari ini Tuhan, dan biarlah sebelum kami akhiri ibadah ini, kami bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, begitu juga dengan Ibu Hermin dan keluarga besar, Ibu Ocen, gembala pembina kami dan keluarga besar, hamba-Mu Tuhan, Pak Edi, Ibu Oli, anak-anak, pengerja-pengerja yang ada di GBI Emerald CK2 ini Tuhan. Bahkan jemaat-Mu yang beribadah hari ini, pemerintahan kami, bahkan Gading Nias Residen, dan kami percaya Tuhan menolong negeri kami, Tuhan menyembuhkan negeri kami, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kalau sebentar juga kami akan membawa persembahan, kami percaya waktu kami datang ke hadirat-Mu tidak dengan tangan hampa. Kami percaya Tuhan memberkati semua persembahan kami. Persembahan persepuluhan yang kami kembalikan, kami percaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan buat kami. Dan Tuhan berjanji untuk membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, menghalau segala belalang pelahap dari hidup kami dan keluarga kami. Lalu Tuhan, ini kami mau angkat tangan kami mau terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, angkat wajah Saudara, dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Nama Tuhan yang kudus dan besar, kuat itu diletakkan di atasmu. Lalu kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai saudara sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Sama-sama yang setuju, mari kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus.